Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Taufik dari kelas PGSD 2M. Di sini saya akan menjelaskan materi dari soal yang telah diberikan dari ibu dosen untuk memenuhi ujian final saya, yang dimana mata kuliah dari penyusunan karya tulis ilmiah. Dan adapun dosen pengampu yang membimbing saya yaitu Ibu Sri Rahayu SPD MPD. Baik, yang pertama, di sini saya akan menyebutkan 5 contoh judul penelitian eksperimen dan PTK atau penelitian tindakan kelas. Yang pertama, judul penelitian eksperimen. Perbedaan pembelajaran kimia melalui media animasi, Macromedia Flash dengan media PowerPoint terhadap hasil belajar siswa. Yang kedua, pengaruh media pembelajaran film dokumenter terhadap hasil belajar siswa kelas 10 IPA SMA Negeri 3 Jakarta tahun ajaran 2021 sampai 2022. Yang ketiga, pengaruh media promosi kesehatan terhadap perilaku kesehatan masyarakat. Yang keempat, pengaruh pemanfaatan media pembelajaran film animasi terhadap hasil belajar siswa sekolah dasar. Yang kelima, pengaruh penggunaan handphone dan e-learning terhadap hasil belajar mata pelajaran karya tulis ilmiah. Selanjutnya, judul penelitian PTK atau penelitian tindakan kelas. Yang pertama itu aplikasi pembelajaran dengan bermain dalam peningkatan keterampilan gerak dasar. Yang kedua, identifikasi miskonsepsi matematika pada materi volume tabung, balok, dan kubus. Yang ketiga, penerapan model pembelajaran jigsaw dalam peningkatan prestasi belajar siswa. Yang keempat, meningkatkan motivasi belajar dengan strategi Pakemu. Yang kelima, penerapan penilaian portofolio pada pembelajaran bahasa Inggris. Selanjutnya, pendeskripsian jurnal. Jurnal adalah kumpulan artikel yang dipublikasikan secara ilmiah dan umumnya diterbitkan secara teratur. Misalnya, 2 atau 3 kali setahun. Artikel yang ditulis untuk majalah ditinjau atau diberi peringkat oleh tim peninjau sebelum dimasukkan ke dalam tabel editorial jurnal. Selanjutnya, adapun cara untuk membuat jurnal. Yang pertama itu membuat judul. Yang kedua, membuat abstrak. Yang ketiga, membuat pendahuluan. Yang keempat, membuat bahan dan metode. Yang kelima, membuat hasil. Yang keenam, membuat pembahasan. Yang ketujuh, membuat kesimpulan. Dan yang terakhir, membuat daftar pustaka. Selanjutnya, di sini kita akan menentukan rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kajian pustaka. Yang dimana judulnya itu pengembangan LKPD berbasis HOTS dalam menunjang kemampuan berpikir kritis siswa SD Syawalan Kabupaten Bone. Adapun rumusan masalahnya yang dapat kita ambil yaitu apakah pengembangan LKPD berbasis HOTS dalam menunjang kemampuan berpikir kritis siswa SD Syawalan Kabupaten Bone. Dan selanjutnya, tujuan dari penelitian ini untuk mengembangkan LKPD berbasis HOTS dalam menunjang kemampuan berpikir kritis siswa SD Syawalan Kabupaten Bone. Selanjutnya, kajian pustaka. Adapun poin-poinnya, yang pertama itu kemampuan berpikir kritis siswa di SD. Yang kedua, penelitian relevan. Yang ketiga, SD Syawalan Kabupaten Bone. Yang keempat, kerangka berpikir. Dan yang terakhir, pengajuan hipotesis. Selanjutnya, perbedaan karya tulis ilmiah dan karya tulis non-ilmiah. Karya tulis ilmiah merupakan gabungan dari 3 suku kata. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karya dapat diartikan sebagai hasil sebuah usaha, upaya, perbuatan, atau ciptaan. Sedangkan tulis atau menulis memiliki arti segala kegiatan yang terkait dengan huruf, angka, pena, atau media tulis yang lain. Contoh dari karya tulis ilmiah yaitu yang pertama, ada jurnal, artikel, dan makalah. Selanjutnya, karya tulis non-ilmiah merupakan jenis karya ilmiah yang berupa karangan yang seringkali terikat dengan aturan atau
sistematika, penulisan tertentu yang disajikan dengan bahasa yang lebih santai dibandingkan tulisan ilmiah. Nah, contoh dari karya non-ilmiah yaitu puisi, cerpen, dongeng, dan drama. Selanjutnya, definisi dari artikel. Artikel merupakan bagian tulisan non-fiksi dalam bentuk bebas, di mana bagian dari penerbitannya seperti pada laporan esai. Artikel adalah sebuah tulisan prosa non-fiksi berbentuk biasa dan bagian bebas dari sebuah majalah, koran, dan lain-lain.